Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firda Wasya. Saya Hana Kurnia Soba. Saya Kartika Nurmalitasari. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai peramalan kebutuhan anggaran infrastruktur IKN pada perkantoran di tahun 2022 sampai 2027. Ke bioskop makan popcorn. Selamat menonton! Pendahuluan penelitian ini berawal dari Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo, secara resmi mengumumkan pemindahan ibu kota negara pada 26 Agustus tahun 2019. Pemindahan ibu kota negara diatur lebih lanjut dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan dan mengubah mindset pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Dari hasil perumusan pemindahan ibu kota negara baru, Provinsi Kalimantan Timur memenuhi kriteria untuk pemindahan ibu kota negara. Adapun tahapan perwujudan ibu kota negara terbagi menjadi 4 tahap, yaitu pada tahun 2020 sampai 2024, lalu 2025 sampai 2035, selanjutnya 2035 sampai 2045, dan terakhir 2045 sampai seterusnya. Berdasarkan data dari Bappenas, kebutuhan anggaran untuk pembangunan ibu kota negara sekitar 466 triliun. Kebutuhan anggaran ini dibagi menjadi 3 skema pendanaan, yaitu melalui skema APBN, skema KPBU, dan skema swasta dan BUMN atau BUMD. Asesmen skenario pemindahan kementerian atau lembaga dibagi ke dalam 5 klaster. Lalu metode penelitian yang peneliti lakukan dengan metode kuantitatif. Perkiraan kebutuhan anggaran dihitung melalui estimasi biaya maksimum yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangunan gedung negara atau yang disingkat BGN. Terdapat 4 komponen biaya pembangunan BGN yang saya jabarkan di bawah ini beserta proporsinya. Biaya pelaksanaan konstruksi terbagi menjadi 2, yaitu biaya standar dan biaya non-standar. Rumus perhitungan biaya standar berasal dari standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara dikali koefisien jumlah lantai dikali luas tanah bangunan. Sedangkan untuk biaya non-standar dihitung berdasarkan kebutuhan dan menggunakan harga pasar dengan ketentuan maksimum biaya non-standar adalah 150% dari total biaya standar. Untuk metode forecasting yang digunakan di infrastruktur perkantoran di ibu kota negara menggunakan perhitungan future value dengan rumus yang peneliti jabarkan di bawah ini. Model matematika yang digunakan dalam peramalan APBN adalah konsep future value, di mana nilai uang di masa kini akan berbeda dengan nilai uang di masa depan. Perubahan nilai uang karena perbedaan waktu dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti inflasi dan perubahan suku bunga. Perhitungan future value dilakukan setelah terlebih dahulu menghitung perkiraan anggaran yang dibutuhkan selama 5 tahun ke depan, seperti yang akan disampaikan di slide selanjutnya. Baik, sekarang kita akan menghitung perkiraan kebutuhan anggaran. Perkiraan kebutuhan anggaran dihitung dengan tahapan sebagai berikut. 1. Menghitung luas lantai bangunan yang akan dibangun, mencari nilai HSBGN dan faktor pengali. 2. Menghitung biaya pelaksanaan konstruksi. 3. Menghitung biaya perencanaan konstruksi, manajemen konstruksi, pengawasan konstruksi, dan pengelolaan kegiatan. 4. Menghitung biaya total dengan manajemen konstruksi dan biaya total dengan pengawasan. 5. Menghitung biaya yang didanai dengan APBN. Dan yang keenam, membagi kebutuhan anggaran untuk tahun 2022 sampai dengan 2029. Selanjutnya, untuk menghitung biaya pelaksanaan konstruksi, kami menjumlahkan biaya pekerjaan standar dengan non-standar. Biaya standar dihitung dari luas lantai bangunan, HSBGN, dan faktor pengali. Sedangkan biaya pekerjaan non-standar dihitung sebesar 150% dari biaya pekerjaan standar, sebagaimana disebutkan dalam Permen PUPR nomor 22 tahun 2018. Setelah menghitung besarnya biaya pelaksanaan konstruksi, ketiga komponen pembangunan gedung lainnya dapat dihitung sebesar proporsi dari biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana tertera dalam tabel. Sehingga diperoleh total biaya pembangunan gedung dengan manajemen konstruksi dan dengan pengawasan.
Selanjutnya, kami menghitung besarnya biaya yang akan didanai dengan APBN. Mengingat pendanaan pembangunan ibu kota negara dilaksanakan dengan menggunakan 3 skema, yaitu skema APBN, KPBU, serta pendanaan oleh swasta dan BUMN-BUMD. Namun, untuk pembangunan gedung kantor pemerintahan hanya dilakukan dengan skema APBN dan KPBU, sehingga proporsi pendanaan dengan APBN menjadi sebesar 26%. Setelah mengetahui besarnya kebutuhan anggaran yang akan didanai dari APBN, kami membagi lagi kebutuhan biaya tersebut menjadi biaya untuk setiap tahapnya. Pemindahan ibu kota negara akan dilaksanakan dalam 5 tahapan. Kami menggunakan analisis jumlah kementerian yang akan dipindah di tahap 1 dan 2 terhadap luas area perkantoran yang akan dibangun. Hasilnya diperoleh untuk tahap 1 seluas 59,78% dan tahap 2 seluas 11,14% dari total area gedung kantor yang akan dibangun. Selanjutnya, biaya per tahap pembangunan dibagi rata untuk setiap tahunnya, di mana pada tahap 1 diasumsikan bahwa pembangunan dilakukan mulai pertengahan tahun 2022, sedangkan pada tahap 2 dilaksanakan selama 5 tahun, mulai tahun 2025 sampai dengan 2029. Peramalan atau forecasting anggaran kebutuhan pembangunan gedung pemerintahan di ibu kota negara dilakukan menggunakan konsep future value. Di sini, tingkat inflasi digunakan sebagai faktor yang meningkatkan nilai kebutuhan anggaran di tahun sekarang dengan kebutuhan anggaran di tahun 2023 sampai 2027. Data inflasi yang diketahui adalah data dari tahun 2018 sampai 2021 yang bersumber dari Bank Indonesia. Sedangkan data inflasi tahun 2022 berdasarkan PMK nomor 101 tahun 2021. Tingkat inflasi tahun 2023 sampai dengan 2027 merupakan rata-rata tingkat inflasi selama 5 tahun terakhir. Nah, di sini keterbatasan model pertama yang kami alami adalah tingkat inflasi untuk 5 tahun ke depan yang berdasarkan asumsi rata-rata inflasi 5 tahun terakhir. Kemudian, perhitungan kebutuhan anggaran pembangunan gedung negara kategori bangunan tidak sederhana menggunakan asumsi untuk data tahun 2021 dengan kategori 8 lantai. Hal ini berbeda dengan data standar harga satuan pembangunan gedung negara kategori bangunan tidak sederhana untuk 10 lantai di tahun 2022 yang seharusnya kami gunakan. Selanjutnya, pembangunan perkantoran IKN merupakan pembangunan yang baru, sehingga belum terdapat nilai historis yang dapat digunakan sebagai gambaran dalam memproyeksikan kebutuhan anggaran. Perhitungan dengan model ini juga tidak memperhitungkan faktor-faktor eksternal di luar perhitungan, sehingga masih memungkinkan adanya deviasi. Dari yang sudah dijelaskan tadi, disimpulkan bahwa total kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur IKN sebesar Rp32,9 triliun dengan manajemen konstruksi dan Rp32,8 triliun dengan pengawasan. Setelah dilakukan proyeksi anggaran, didapatkan nilai Rp34,9 triliun dengan manajemen konstruksi dan Rp34,8 triliun dengan pengawasan. Perhitungan ini belum sepenuhnya tepat, karena belum mempertimbangkan faktor-faktor di luar kendali pemerintah. Proyek ini juga merupakan proyek baru, sehingga belum ada data historis yang bisa menjadi acuan untuk proyeksi. Oleh karena itu, diharapkan peran pemerintah selaku regulator dan fasilitator pembangunan IKN agar dapat menemukan metode proyeksi yang lebih akurat agar alokasi APBN sesuai kebutuhan, dan APBN dapat terserap dengan efektif dan efisien. Sebagai penutup, petugas bioskop lagi bersih-bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.